Dunia sepak bola tidak pernah berhenti melahirkan keajaiban. Dari lorong-lorong sempit La Masia hingga panggung megah Eropa, sebuah nama baru telah menggoncang panggung dunia, Lamine Yamal. Di usianya yang masih sangat muda, remaja ajaib ini telah memikul beban yang sangat berat, menjadi tumpuan serangan bagi dua tim raksasa, Barcelona dan tim nasional Spanyol. Namun di balik setiap liukan maut, kecepatan interdimensional, dan asis jenius yang ia pamerkan di sisi kanan lapangan, sebuah rencana besar sedang digodok di dalam kepalanya. Lamine Yamal tahu, posisinya saat ini di pinggir lapangan hanyalah sebuah awal dari transformasi yang jauh lebih besar. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang mendalam dengan media terkemuka Spanyol, El Mundo, bintang muda ini melontarkan sebuah prediksi yang sangat berani mengenai masa depannya sendiri. Sebuah ramalan taktis yang langsung mengingatkan semua orang pada jalur karir sang maestro terbesar, Lionel Messi. Yamal secara terbuka menyatakan bahwa masanya di koridor sayap kanan akan segera berakhir, dan pada akhirnya, ia akan bergeser ke tengah lapangan untuk menjadi motor serangan utama. Mengapa keputusan ini terasa begitu krusial? Jawabannya adalah karena rasa frustrasi yang mulai dihadapi Yamal di atas lapangan hijau. Saat ini, setiap kali Yamal menguasai bola di sisi sayap, alarm bahaya langsung berbunyi di lini pertahanan musuh. Para pelatih lawan tidak lagi mengirim satu bek untuk menghentikannya. Mereka mengirim 2, bahkan 3 pemain sekaligus untuk mengepungnya. Disinilah visi taktis seorang remaja 18 tahun melampaui usianya. Yamal menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari rantai belenggu penjagaan ketat ini adalah dengan masuk ke jantung pertahanan lawan, posisi di mana ruang horizontal begitu padat namun penuh dengan opsi destruktif bagi tim lawan. Ketika Anda bermain untuk Barcelona dan mengenakan nomor punggung ikonik di usia muda, perbandingan dengan Lionel Messi adalah sesuatu yang mustahil untuk dihindari. Setiap kali Yamal memotong ke dalam dengan kaki kirinya dan melepaskan tembakan melengkung ke tiang jauh, publik Katalan akan selalu melihat bayang-bayang Messi di sana. Menariknya, dalam sebuah sesi wawancara dengan RTV, Yamal sendiri tidak ragu untuk memberikan suaranya dalam perdebatan abadi mengenai siapa pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Bagi Yamal, perdebatan itu sudah selesai. Lionel Messi adalah the greatest of all time, yang terbaik yang pernah ada, tanpa perdebatan, tanpa pengecualian. Yamal menegaskan bahwa apa yang ditunjukkan Messi di setiap pertandingan adalah bukti nyata yang tidak bisa dibantah oleh argumen statistik apapun. Ia bahkan secara belak-belakan menyindir para kritikus dengan mengatakan bahwa jika ada orang yang masih meragukan kehebatan Messi, orang tersebut hanyalah sedang mencari-cari alasan yang tidak masuk akal. Penghormatan luar biasa ini menunjukkan betapa rendah hatinya seorang Lamine Yamal, yang meskipun kini statusnya sudah sejajar dengan para mega bintang, ia tetap memandang Messi sebagai standar tertinggi dalam sepak bola. Namun, disinilah letak kejutan besarnya. Disinilah plot twist dari kepribadian Lamine Yamal terungkap. Meskipun ia memandang Messi sebagai pemain terbaik di dunia, Messi bukanlah sosok yang menginspirasi gaya bermainnya sehari-hari. Ketika ditanya siapa sosok idola masa kecil yang paling memengaruhi caranya menyentuh dan mengolah si kulit bundar, Yamal menjawab dengan sebuah nama yang membuat alis para penggemar Barcelona terangkat, Neymar Junior. Ya, Neymar. Sang seniman lapangan hijau asal Brasil yang dikenal dengan gocekan flamboyan, tarian samba di atas lapangan, dan keberanian mutlak untuk mempermalukan bek lawan dengan trik-trik magis. Jika kita membedah bagaimana cara Yamal bermain saat ini, bagaimana ia menantang bek lawan dalam situasi 1 lawan 1, bagaimana ia melakukan drop shoulder, hingga keberaniannya melakukan improvisasi spontan di area penalti, kita akan langsung melihat genetika permainan Neymar mengalir deras di dalam dirinya. Yamal mengaku bahwa ia menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menonton video rekaman aksi Neymar, menyerap estetika sepak bola jalanan yang dibawa oleh bintang Brasil tersebut, lalu memadukannya dengan efisiensi taktis modern yang ia pelajari di La Masia.
Kembali ke masalah taktis di lapangan, mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi ketika Lamine Yamal bermain saat ini. Skema penjagaan 3 pemain, triple teaming, yang ia hadapi bukanlah sebuah metafora, melainkan realitas kasar di setiap pekan. Yamal mengungkapkan bahwa dalam skenario terbaik, ia akan dijaga oleh 2 pemain. Namun, situasi ideal 1 lawan 1 di sayap kanan sudah menjadi barang langka yang hampir tidak pernah ia rasakan lagi. Para bek kanan lawan, dibantu oleh gelandang bertahan dan pemain sayap mereka, selalu membentuk barikade segitiga untuk mengunci ruang gerak Yamal. Bagaimana cara seorang remaja menghadapi tekanan mental dan fisik seperti ini? Yamal tidak panik. Alih-alih memaksakan diri melewati 3 pemain secara egois, ia menggunakan kecerdasan geometrisnya. Di bawah arahan pelatihnya, Yamal mulai memahami matematika sederhana dalam sepak bola. Jika ada 3 pemain lawan yang mengorbankan posisi mereka demi mengepung dirinya, itu artinya ada ruang kosong yang sangat besar di belahan lapangan lain. Itu artinya, ada setidaknya 2 atau 3 rekan setimnya yang berdiri bebas tanpa kawalan. Yamal mulai sering membangun dialog taktis dengan bek sayap yang mendukungnya. Sebelum laga atau di tengah pertandingan, ia akan berbisik dan menyusun skema. Jika saya menarik perhatian 3 pemain ini dan mengoper bola kepadamu, langsung lakukan pergerakan ini. Ini adalah bentuk pendewasaan bermain yang sangat langka bagi pemain seusianya. Namun, Yamal juga menegaskan satu hal penting yang membedakan pemain biasa dengan pemain jenius: improvisasi. Bagi Yamal, skema taktis dari pelatih bisa direncanakan di papan tulis, pergerakan tanpa bola bisa dilatih di sesi latihan, namun aksi menggiring bola, dribbling, murni adalah soal insting sesaat yang lahir dari improvisasi liar. Anda tidak bisa merencanakan sebuah gocekan, Anda tidak bisa menjadwalkan kapan harus melakukan nutmeg. Semua itu terjadi dalam hitungan milidetik ketika kaki bersentuhan dengan bola dan mata melihat celah kecil di antara kaki lawan. Kombinasi antara kepatuhan taktis dan keliaran improvisasi inilah yang membuat Yamal menjadi monster yang sangat menakutkan bagi lini pertahanan manapun di dunia. Lalu, bagaimana rupa permainan Lamine Yamal ketika ramalannya terwujud dan ia benar-benar bertransisi ke tengah lapangan? Kita sudah mulai melihat kilasan-kilasan kecil dari masa depan ini dalam beberapa pertandingan terakhir, baik bersama Barcelona maupun di bawah asuhan pelatih timnas Spanyol. Ada momen-momen di mana Yamal tidak lagi berdiri diam di dekat garis tepi lapangan, melainkan masuk ke dalam ruang antar lini, area yang sering disebut oleh para pakar taktik sebagai the half space atau ruang saku. Di area tengah ini, dinamika permainan berubah total. Di sayap, garis lapangan berfungsi sebagai bek tambahan bagi lawan. Ruang gerak Anda terbatas secara horizontal. Namun di tengah, Anda dikelilingi oleh 360 derajat opsi permainan. Memang benar, areanya jauh lebih padat. Namun justru disitulah Yamal merasa potensinya yang paling mematikan akan keluar. Di tengah lapangan, jika lawan mencoba melakukan penjagaan 3 pemain seperti yang mereka lakukan di sayap, pertahanan mereka akan langsung runtuh karena struktur formasi mereka akan hancur total di area krusial. Yamal menegaskan, saya bisa menghadapi bek 1 lawan 1 di tengah. Saya menjadi pemain yang lebih menentukan jika berputar ke tengah daripada jika berputar ke sayap. Kata kunci di sini adalah menentukan atau decisive. Yamal tidak hanya ingin menjadi pemain sayap yang menghibur dengan umpan-umpan silang atau kecepatan lari. Ia ingin menjadi epicentrum dari setiap gol yang tercipta. Ia ingin menjadi sosok yang menentukan arah pertandingan, persis seperti peran false nine atau gelandang serang bebas yang pernah dimainkan oleh Lionel Messi di masa keemasannya. Meski demikian, Yamal menunjukkan kedewasaan luar biasa dengan menahan egonya untuk saat ini. Ia mengakui bahwa untuk struktur tim yang sekarang, opsi terbaik bagi Barcelona dan Spanyol adalah membiarkan dirinya mengacak-acak pertahanan lawan dari sisi sayap kanan. Ia menghormati kebutuhan kolektif tim di atas ambisi pribadinya. Namun, blueprint masa depan sudah digambar dengan jelas. Akan tiba saatnya ketika fisiknya semakin kekar, visinya semakin matang, dan akurasi umpannya semakin presisi, Lamine Yamal akan melangkah masuk ke tengah lapangan, mengambil tongkat estafet sang pengatur serangan utama, dan menyelesaikan takdir taktisnya di sana.